Jadi dari namanya ini adalah BIMAX, maksimum. Orang yang sehat dia akan terus merawat kesehatannya. Orang yang sakit naik derajatnya menjadi orang yang sehat. Bahkan kalau ada orang yang sakit kemudian dia konsultasi dengan tim kesehatan BIMAX, dia akan diberikan perawatan dengan BIMAX, maka pada saat sembuh dia jadi konsultan kesehatan. Welcome to Best Podcast Go Berkah No Riba. Hari ini saya kehadiran seorang tim konsultan dari BIMAX ya, Bapak Ustadz Anton Slamet dari Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di sini buat ngobrolin produk yang baru di launching PT Best nih Ustadz, yaitu produk BIMAX ya. Produk BIMAX ini waktu bulan lalu kita keluarkan ternyata langsung sold out. Alhamdulillah. Semoga nah tapi jujur nih Ustadz, saya masih bingung ini manfaatnya buat apa. Konotasinya max gitu ya. Iya. Nah karena kata teman-teman ini kok bikin kuat gitu loh, ya kan? Bikin kuat. Nah, saya penasaran ini bikin kuatnya kuat seperti apa? Jangan sampai saya salah menilai, salah menafsirkan. Ya, nanti salah lagi. Pengennya saya apa, jadinya apa nanti ya kan? Nah, oke. Ustadz saya mau tanya nih, kira-kira BIMAX ini sendiri apa sebenarnya? Seperti apa? Jadi BIMAX ini merupakan formulasi dari berbagai macam herbal yang umum lah di Indonesia banyak ditemukan itu kan, tetapi dengan komposisi, dengan racikan timbangan yang pas sehingga dia bisa menjadikan kinerja organ menjadi lebih maksimal. Jadi orang mengatakan saya cepat lelah, cepat capek, kurang bertenaga gitu kan, habis kerja pulang sampai rumah loyo, itu karena kondisi dia makan itu tidak bisa diproses secara maksimal karena fungsi organnya menurun. Nah ini dengan konsumsi ini fungsi organnya meningkat sehingga seolah-olah apa yang dia makan itu diolah 100%, seolah-olah punya tenaga terus begitu. Jadi orang kerasa sehat gitu ya. Terasa sehat, tidak merasa capek, tidak merasa pusing, tidak merasa kelelahan lah istilahnya begitu kalau dengan adanya mengkonsumsikan BIMAX itu. Nah, terus indikator sehat itu sendiri seperti apa, Ustaz? Nah, kalau untuk lebih mudahnya sehat itu dari kata sehat itu sendiri, huruf S, E, H, A dan T ya. Ini lebih mudahnya. Yang pertama orang sehat itu adalah punya spirit. Ya, punya semangat. Jadi kalau ada wajah kurang senyum sebenarnya berarti kurang sehat gitu kan ya. Saya kalau kurang senyum kurang sehat ya. Ya jadi mungkin saya mau senyum ada kondisi kerusakan lambung sehingga menjadikan dia harus ngambek dan sebagainya. Ini kalau untuk masalah sehat yang pertama adalah spirit. Ya, spirit. Yang kedua, orang sehat itu adalah dia mempunyai enzim yang cukup. Ya, dikatakan enzim yang cukup itu adalah pada saat dia itu mengkonsumsi makanan bisa menikmati semua nikmat rasanya. Kan ada orang yang makan itu kehilangan rasa. Ini makanannya enak kok kayaknya asinnya nggak ada, manisnya nggak ada. Itu kira-kira sedang nggak sehat. Nah dengan adanya orang sehat itu pada saat dia bisa merasakan asinnya pas, manisnya pas, nikmatnya pas, orang sehat berarti. Saya punya teman itu katanya semua makanan enak. Wah berarti dia sehat secara spirit, secara ininya enzimnya. Tetapi yang ketiga untuk kategori sehat itu adalah tentang masalah hormon yang seimbang. Ya, banyak orang yang dalam kondisi sehat tubuhnya, tetapi kemudian masuk ke dalam ranah dia mudah mengalami sakit pada saat dia adalah hormon tidak seimbang. Artinya begini, manusia itu diciptakan fa'alhama fujurah wa taqwaha. Ada kadang-kadang adalah fujur dan takwa. Nah, kalau orang itu berpikirnya negatif melulu, maka badan yang sehat kayak apapun bisa jatuh dari kesehatannya menjadi sakit. Sehingga kalau untuk orang sehat ini adalah balancing hormonnya, setidaknya kita harus meningkatkan husnudon. Jadi apapun, kena masalah apapun husnudon. Di balik masalah pasti ada hikmah. Di balik masalah pasti ada hadiah. Nah di situ. Jadi insya Allah kalau orang senantiasa setiap masalah itu di husnudon begitu, insya Allah dia akan tetap mendapatkan tubuh kesehatan. Kebanyakan ada saat ada orang musibah menimpa kita yang disalahkan orang lain. Nah kalau kita husnudon, ini mungkin cobaan, mungkin ujian, mungkin ada hadiah yang disiapkan Allah SWT pada saat setiap dibalik musibah atau masalah yang kita hadapi. Husnudon. Yang berikutnya adalah huruf A. Orang sehat itu harus aktif bergerak. Gitu. Makanya kalau nggak aktif bergerak, sebuah bisnis pun kalau nggak aktif bergerak juga akan mati juga di situ kan. Nah kebiasaan ada orang yang pada saat dia bekerja mungkin sebagai karyawan gitu ya, pada saat aktif bekerja dia sehat, begitu dia pensiun hanya banyak di rumah sakit-sakitan. Karena apa? Kondisi sehat tidak dipakai untuk bergerak.
Ya, berbeda dengan mesin. Kita istirahatkan, kita matikan berapa tahun masih awet gitu. Tapi kalau manusia semakin tidak digerakkan, semakin mati selnya, semakin mudah mengalami sakit. Dan yang terakhir, orang sehat itu adalah orang yang senantiasa ditreatment. Jadi orang sehat itu bukan kemudian hadiah semata-mata dari Allah, entar sakit juga karena Allah. Sehat, mentreatment sehat itu adalah merupakan ikhtiar, takdir Allah. Tidak mentreatment kesehatan juga merupakan takdir Allah yang nanti menjadi penyakit pada saat dia treatment. Nah, BMAC di sini merupakan salah satu mentreatment kesehatan tadi. Jadi kita sebagai orang yang sehat harus bersyukur. Salah satu syukurnya adalah dengan mentreatment. Nah, kenapa minum BMAC? Saya termasuk orang yang bersyukur. Saya mentreatment, saya merawat kesehatan saya dengan apa? Kandungan BMAC di sini mampu meningkatkan optimalisasi daripada kinerja organ-organ tubuh kita. Jadi minum BMAC ini nggak harus selalu nunggu sakit tertentu gitu ya? Berarti nggak harus ya? Jadi dari namanya ini adalah BMAX, Bimaksimum. Orang yang sehat dia akan terus merawat kesehatannya. Orang yang sakit naik derajatnya menjadi orang yang sehat. Bahkan kalau ada orang yang sakit kemudian dia konsultasi dengan tim kesehatan BMAX, dia akan diberikan perawatan dengan BMAX, maka pada saat sembuh dia jadi konsultan kesehatan. Ini yang berbeda dengan. Terus mengapa orang itu bisa sakit? Nah, kenapa orang bisa sakit sekarang? Ya, jadi orang itu keluar daripada kebiasaan sehatnya. Pasti semua orang sakit adalah karena keluar dari kebiasaan sehatnya. Ini contoh nih, pada saat dia punya masalah, jadi kalau kita orang sakit tadi sehat dari kata SHAAT, kalau orang sakit dari kata sakit juga SAKIT. Orang pertama kali sakit bukan karena faktor makan, nanti ada faktor stres. Ya. Jadi faktor stres, faktor stres. Iya, stres. Jadi stres. Jadi dia merasa semua masalah itu terasa berat. Padahal kalau di dalam Islam dikatakan kalau punya masalah sabar dan sholat. Masalah itu akan diberikan sebuah solusi oleh Allah SWT ya. Jadi masalah pertama adalah faktor stres. Jadi ada orang kena diabetes yang salahkan gula, orang kena kolesterol yang salahkan kambing gitu kan. Padahal kambing tidak mengandung kolesterol gitu. Kambing mengandung anaknya kambing kan begitu. Nah, ini kadang-kadang adalah gara-gara makan kambing jadi kolesterolnya naik, bukan karena faktor stres. Nah, ini kebanyakan orang-orang Indonesia pada saat dia kondisinya stres, itu malah kadang-kadang mencari makan yang enak. Ya, sedang ini ya budak kepala gitu. Oh iya, karena dia stres jadinya cari gara-gara, cari pelampiasan gitu kan ya. Sedang marah sama bosnya, beli makanan kepala ikan dibawarkan bosnya dimakan gitu. Nah, ini malah menambah stresnya sehingga menjadikan apa yang di dalam kandungan manusianya baik dalam tubuh kita menjadi racun dalam tubuh kita. Yang kita makan gula jadi tambah gulanya itu. Itu adalah yang pertama, stres. Yang kedua, faktor orang sakit adalah huruf A. Yaitu adalah air yang kurang. Ya, air minum yang kurang. Makanya banyak terapi-terapi orang yang sakit hanya dibanyakkan minum air, insya Allah sembuh. Ya, bahkan air ini merupakan sumbangan oksigen dalam tubuh kita. Dia kandungan adalah O, ya H2O ya. H2O. Nah, setiap kita minum dia akan menyumbangkan oksigen untuk tubuh kita, gitu kan, selaku menjadikan pelarut dan membuang toksit yang kita konsumsikan. Berapa banyak orang sehat itu kalau misalnya untuk menurut kesehatannya dalam hitungan kita adalah setiap 25 kg berat badan membutuhkan air putihnya 1 liter. Ya. Jadi kalau 50 kg 2 liter. Bagaimana dengan minum teh atau kopi? Dia dianggap sebagai makanan cair, bukan minuman. Bukan dianggap minuman ya. Bukan selain air karena untuk mineral itu tidak dianggap ya. Karena kopi ataupun teh itu harus diencerkan lagi. Ada kandungan kopinya, ada kandungan gulanya, bahkan ada kandungan creamernya. Itu kita tidak sebagai minuman. Minuman adalah air putih. Jadi termasuk kalau kita minum apa? Kayak kolagen, ini tidak dianggap dari 25 kalau liter di dalam tadi ya. Kita ini diartikan sebagai makanan cair, bukan minuman. Bukan minuman ya. Makanan cair. Jadi saya kira itu udah minum Ustaz ya. Jadi saya nggak minum air putih biasanya. Ini kadang di tetangga saya ya, dia sudah mengatakan saya udah minum banyak, tetapi tiba-tiba kena batu ginjal. Padahal dia katakan, dokter Pak kalau nggak minum banyak, saya minum banyak, tapi minumnya teh. Nah, teh ini menjadikan tubuh kita harus memproses, memisahkan gulanya, memisahkan tehnya. Baru nanti jadi airnya tinggal sepertiganya, tinggal setengahnya, sehingga ginjal tetap kurang air kalau kita mengkonsumsikan minuman yang berwarna-warni. Jadi boleh minuman yang berwarna, tetapi kecukupan air putih disesuaikan dengan berat badan. Itu adalah huruf A. Yang berikutnya adalah huruf K. Huruf K. Yaitu adalah kurang olahraga. Ya. Di Indonesia ini banyak kan nih penyakit nih, pengennya kerja enak tapi nggak banyak keluar keringat gitu. Padahal keringat merupakan salah satu detoksifikasi. Ya.
Ibu-ibu mengeluarkan keringat pada saat masak itu bukan dikatakan sebagai detoksifikasi karena keringat yang keluar adalah asam. Ya, beda ya berarti ya. Sementara kalau untuk yang keluar keringat yang sehat adalah keringatnya keluarnya asin. Makanya kalau misalnya kita olahraga pakai baju hitam, nanti kalau setelah kita keringetan kita kita jemur ya, keluar tuh pulau-pulau warna putih, itu adalah garam. Nah, itulah yang menjadikan efek kalau kita kurang olahraga, garam tadi menjadi mineral penyumbat. Keringat aja ada yang asam, ada yang asin. Betul, ada keringat bau kecut gitu kan, ada yang rasanya asin. Nah, keringat yang menyehatkan adalah keringat yang karena olahraga, faktor digerakkan tubuh kita ya. Dia itu adalah warnanya asin tadi itu. Jadi kalau hanya untuk yang karena kepanasan, AC mati, kipas kurang kencang, ini keringatnya asam semua itu ya, tidak sedap di dalam tubuh kita, capek semuanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah huruf I. Huruf I. Itu adalah istirahat tidak optimal. Orang mengatakan istirahat yang cukup. Yang cukup yang bagaimana? Bukan cukup, yang benar adalah istirahat yang optimal. Bahwasanya waja'nal laila libasa waja'nan nahara ma'asa. Sunnah dari fitrahnya daripada manusia, malam itu istirahat, siang jarum cari maisha. Nah, kapan tidur yang beroptimal tadi? Kurang lebih kisaran jam 10 sampai dengan jam 2 pagi. Ya, kalau misalnya keluar dari tidur tadi, maka kita tidak mendapatkan hormon melatonin yang digunakan untuk regenerasi tubuh kita. Jadi seolah-olah tidur siangnya full panjang, ternyata tidak bisa menggantikan malam harinya kita tidurnya meskipun sedikit. Siangnya panjang. Betul. Ya. Betul. Jadi tidur kita misalnya jam 11, itu kita anggap kehilangan tidur 1 jam. Biasa tidur jam 12, dia kehilangan tidur 2 jam meskipun bangunnya jam 6. Karena yang dihitung adalah jam 10 sampai jam 2 pagi. Betul. Ya, jadi itu adalah istirahat yang tidak optimal. Sehingga dengan adanya akumulasi stres, air yang kurang olahraga, istirahatnya juga amburadul, tengah malam baru tidur, maka terjadilah akumulasi yang T yang terakhir, itu adalah toksit. Ya, munculnya toksit tadi itu kenapa ada orang sama-sama makan santan, yang satunya nggak kena kolesterol, satunya kena kolesterol. Ya, kenapa satunya ada darah tinggi, satunya nggak darah tinggi, padahal makanannya sama, disebabkan karena masalah pola hidupnya yang tidak sehat tadi itu. Jadi stresnya tidak diimbangi dengan ibadah, ya, airnya tidak dicukupkan, olahraga tidak diagendakan, ya, istirahatnya tidak diatur. Saya pernah menyampaikan kepada ulama yang harus mengisi sampai malam-malam, yang rapat atau mungkin para eksekutif muda itu kan, misalnya dia harus ada kegiatan yang sampai tengah malam, setidaknya dalam 1 pekan itu diagendakan untuk tidur malamnya di awal. Contohnya saya setiap Selasa off, tidak mau ada aktivitas keluar, harus tidur di awal nih, jam 9, jam 10 tidur. Ditanyain kenapa? Untuk tune up. Nah, bahasanya tune up, motor aja harus di tune up. Kalau kita terus-terusan dol gitu kan, tidurnya jam 1, jam 12, ini tidak akan bisa digantikan dengan tidur siang berapapun lamanya. Jadi ini sangat penting sekali, setidaknya mengagendakan tidur berkualitas, setidaknya ada 1 minggu sekali tidur di awal waktu. Oh iya. Wah, ini kayaknya saya kena semua ini. Faktor SAKIT ini ya. Jadi harus bersiap-siap, ini harus diperbaiki Ustadz ya. Betul. Bagi teman-teman yang melihat podcast BMAX pada video ini, silahkan bagi yang memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi seputar apa yang diderita, entah itu penyakit atau yang lainnya, boleh langsung di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan-pertanyaannya akan kami simpulkan untuk kemudian menjadi tema pada podcast berikutnya.